Selamat datang di Arek Pander episode kedua. One, two, one, turbo. Bosan! 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 Ora, Pandera. Setelah sebelumnya kita di episode pertama mengundang siapa? Neuti, aku lupa namanya cuy. Gusti Abdul Jaya. Ya. Sekarang kita undang ada Dian. Dian. Kenapa di sini Moset mengundang Dian? Kenapa Bu? Karena dia nggak tahu kenapa ya gitu. Karena dia nggak ada prestasi sih, nggak ada prestasi. Aduh. Karena kaya raya aja. Makanya kami undang ke sini. Enggak, Dagang aja sih. ya karena si Dian ini salah satu pelopor anak muda yang Kreatif ya. kreatif, jualan Kacamata, jualan aksesoris. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah. Oke. Gimana Dian kabarnya? Kabarnya gimana dia? Alhamdulillah baik. Baik. Boleh boleh perkenalkan dirinya Dian dulu. Dian ini siapa sih? Siapa sih? Manusia biasa, Dian Vergia Mukti. Dian Vergia Mukti. Dia Mukti. Terus masalah kita langsung ini ya. Langsung ini aja sih. Langsung tanya aja. Ya, tanya aja biar langsung lah ya. Apa nih langsung? Biar langsung tahu siapa kan dia, ngapain aja, bisnisnya dari apa. Memulai bisnis ini sejak kapan? Sejak kapan tuh? Dari 2016 itu udah mau akhir semester kuliah sih waktu itu. Awalnya berarti online. Online. Awalnya itu pre-order kacamata kan ini. Nah iya. Ya masa bakwan? Si Dian ini disclaimer dulu, si Dian ini jualan kacamata sama sepatu. Ada di Vergia Look. Vergia Look sama alaskakiku.co. Sudah berapa tahun sekarang Vergia Look ini berjalan? Kerja lu 2016 ke 2020 hampir 4 tahun ya. Hampir 4 tahun. Keren. Awalnya di mana sih? Awalnya di mana? Awalnya- Pertama start. Pertama itu di Jogja. Jogja dulu ya? Oh. Ngapain di Jogja? Ngapain? Itu waktu pas kuliah kemarin. Oh berarti kuliah sambil Iya. itu. Kuliah. Butuh duit sambil- soalnya. Butuh duit. Oh. Nah gini bagus. Butuh duit. Kerja. Berusaha dagang. Jangan open BO. Ya. Berarti Tapi jual, open PO. Open PO. Open BO ya. berarti jualan kacamata ini karena tingkat survive lah. Kenapa sih malah milih kacamata? Iya, kenapa kacamata? Kenapa tuh? Oh Kenapa iya, kacamata? cerita dulu nih. Waktu sebelum kacamata itu aku jualan followers Instagram. Wow. Waktu itu Agung sempat beli. Cuman kan waktu itu kalau jualan followers Instagram itu nggak bisa yang namanya endorse, susah banget yang namanya promosi. Kalaupun kita minta promosi sama teman, pasti teman kita malu. Iya sih. Iya kan? Iya. Pasti gengsi kan? Ih, Iya. apaan? Jangan-jangan followersnya Iya, gimana? padahal dia juga beli, dia habis beli gitu. Cuma maksudnya kan kita minta promosiin dia malu. Akhirnya mikir kayak jualan apa ya yang orang tuh nggak malu makainya. Oh, gitu. Orang tuh yang tanpa dimintain tolong, orang itu udah mau promosiin produk kita sendiri gitu. Jualan followers? Jualan followers? Lama. Dari lulus SMK ya 2014 sampai 2018 kayaknya terakhir. Pelanggannya anak-anak Kobarus ini ada? Ada lah. Boleh kita list dulu sama-sama yang beli followers? Oke, gimana tuh? Apa bisa jual followers tuh? Dapat dari mana sih? Tuh caranya gimana sih? Iya enggak, waktu itu Oh, 2000 Pikiran 2013 sampai 14 itu zaman-zamannya Line gitu. online. Dari Line itu kan banyak banget tuh yang broadcast promosi, jualan kayak database segala macem. Nah waktu itu aku dapat database-nya itu followers gitu, kayak sistemnya. Sistemnya buat jual. Kayak panel gitu. Kan masih nggak semua orang tahu ya sistem jual followers itu tuh followersnya fake kan tuh? Ada yang Ada fake, yang apa real. Nah yang real gimana? Berarti ada orang gabut bikin akun untuk Enggak sih, itu kayak apa sih bahasanya, kayak maksa gitu loh. I see. Jadi itu kalau misalnya nih kalian punya akun tapi sering login macam-macam aplikasi, login macam-macam web kayak gitu, itu kan biasanya kan passwordnya tuh bocor gitu loh. Apa itu namanya apa ya? Bocor. Itu namanya apa ya kayak gitu tuh? Tapi ngerti kan? Ya ngerti. Kali aja nggak ngerti. kayak kehack gitu ya? Oke. Nggak sejak apa?
mulai memutuskan kayaknya jual followers ini udah nggak income lagi nih gitu, nggak dapat profit gitu, Sebenarnya jualan followers tuh laku banget loh. malah profitnya gede. Profitnya gede. Waktu itu sempat handle kayak 3 selebgram kalau nggak salah. 3 atau 4 selebgram. Selebgram. Iya. Selebgram beli followers. Iya, kan Neoti, mereka Anda beli followers Neoti? Neoti ini masih beli Neoti followers. beli followers ya. Anda nih, saya tahu sekarang. Coba lanjut. jadi 3 sampai 4 selebgram itu biasanya kayak rutin gitu loh, minta dia lagi post endorse gitu, minta tambahin like-nya dong gitu. Biasanya yang beli itu kebanyakan apa tuh? Yang all shop? Apa Akun yang pribadi. selebgram? Akun pribadi lebih Akun ke pribadi, selebgram. banyak. Oke. Lebih ke orang yang mau nge-hits gitu. Oh, ngehits. Padahal kalau all shop kalau punya banyak followers kan bisa meningkatkan percayaan dari konsumennya. Iya, cuman kalau all shop lucu nanti jadinya. Itu Karena kenapa tuh? apa ya? Dia tuh kalau misalnya all shop tuh biasanya tuh nggak ada modal ya. Jadi dia belinya yang fake. Jadi itu kan turunnya drastis. Oh, dia jadi ada beda ya, ada yang fake, ada yang real. Iya, Dan harganya pasti beda kan? beda dong mahalan yang real. Yang real. Yang real tuh otomatis langsung nge-like. Atau Biasanya gimana? kayak gitu. Biasanya biasanya tuh dia tanpa turunnya disuruh nggak terlalu kelihatan gitu loh. Jadi biasanya yang order real itu ya itu selebgram itu yang punya duit banyak. Oke. Neoti nih kayaknya nih. Kami baru tahu kalau sebenarnya ada bisnis jual beli followers dan nampaknya saya tertarik. Mau order? Masih jualan. Ternyata. Nggak sih, udah panelnya udah nggak aktif. Udah Panel tuh sistemnya. Udah stop dari di tahun 2018 akhir. 2018 akhir karena panelnya udah tutup tadi. Karena kan itu panelnya bayar tiap tahun. Jadi kayaknya aduh enggak deh, nggak konsen juga kan kalau misalnya banyak yang diurusin. Mungkin satu aja mirip kan. Oke. Terus habis dari jual beli followers langsung memutuskan untuk Iya, jual kacamata. Ya, boleh dijawab lagi tadi kenapa kacamata? Ya, kenapa tuh kacamata tuh? Karena ya itu tadi kayak orang tuh kan kalau misalnya pakai kacamata nih, kacamatanya bagus, terus bagus di wajah dia, pasti orang pengen selfie kan kayak Aku enggak. iseng lah. Mau pilih dulu. Oh, bagus. Terus. Nah kalau udah iseng selfie kayak gitu kan biasanya ya secara sukarela aja sih pasti kayak nge-tag, kayak gitu kan ngasih testing. Oh, testimoni ya. Sebenarnya itu yang pengen diambil, jadi kita nggak perlu kayak ngemis-ngemis, testi dong kayak gitu. Oh, karena lebih mudah dia testinya ya. Iya, biasanya kalau di bidang fashion itu lebih mudah sih. Oh, iya, dapetin bener juga testi. sih. Kayak gitu. Kan pasti kan kalau dipakai kan orang bakal nanya kan, beli di mana tuh? Iya Gitu kan. bener. Nah. Apalagi kalau urusannya sama wajah kan. Iya. Kalau pas sama wajah kan enak banget. Apalagi cewek kan kalau sudah masa wajah-wajah Berarti dulu memang dari awal itu konsepnya memang saya bakal jual kacamata atau ada percobaan-percobaan lain sebelum kacamata ini? Ada jualan-jualan yang kecil-kecil yang lainnya kan. Contohnya Asinan rambutan. asinan makanan. Gagal sih itu. gagal, nggak apa-apa sih. Namanya Berbisnis juga memang harus gagal. nggak ada yang langsung ini. Just Berarti nggak lama itu jual asinan? Enggak sih, karena terlalu banyak orang yang di dalamnya. Jadi biasanya tuh kalau kita punya bisnis atau punya usaha tuh nggak usah terlalu banyak orang di dalamnya yang kayak timnya gitu, nggak usah terlalu banyak karena gabungin 2 kepala aja tuh kan susah banget tuh, sering cekcok apalagi kalau misalnya banyak gitu dua kan. kepala yang sering cekcok. Jadi Virgia Look nih murni sendirian atau Berdua Berdua. temen. berdua sama teman? Awalnya tuh sendiri, cuman kurang modalnya. Oke, Jadi ngajak gitu. teman. Nah, yang punya modal juga ya. Iya. Ya iyalah. Sebenarnya modal nggak banyak, saya anak kuliah waktu itu Modalnya cukup apa tuh anak kuliah modalnya? 300.000. Susah kan? 300.000 Serius modal awal. Modal awal. Modal awal 300.000 men. Sampai jadi begini men. Aku ada loh 300. Aku ada loh 300 nih. Aku ada lebih nih. 300.000. Apakah kita bisa berbisnis juga? Wah, reseller mau nggak? Waduh. Lanjut nih aku. Langsung Pernah ditawar. nggak pakai jasa ini? Promote selebgram buat promote. Sering. Lumayan sering. Lumayan. Paling nggak kayaknya sebulan sekali deh. Bulan Oh, sekali. pasti ada. Pasti ada ya. Rutin ya. Pasti ada lah. Kalau Kalau warga nggak lokal, selebgram atau nggak selebgram lokal paid apa? promote. warga lokal sini yang Ada. di endorse gitu ada. Endorse ada. Ada. Boleh disebutin siapa? Boleh disebutin aja siapa? Sebutin aja siapa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Neoti pernah. Nanti pernah. Neoti.
Jangan dia juga pernah. beli followers. Awal-awal endorse Neotik tidak ada penurunan income gitu. Sebenarnya sih endorse itu bukan buat income sih ya. Lebih ke Banyak orang yang salah paham kalau endorse itu kan kayak harapannya income-nya langsung naik drastis. Sebenarnya endorse tuh buat ngenalin kita tuh jualan apa. kita masuk ke insight-nya dia lah. Gitu kan, orang tahu oh di sini jualan ini gitu. Baru setelah itu kalau udah masuk ke Instagram kita, feed kita bagus, konten kita bagus, barang kita bagus, baru ada penjualan. Oke, pernah dapat ini nggak pelanggan yang ribet? Pernah, sering banget. Apa tuh biasanya keluhannya yang udah lalu kami sudah tahu, nggak usah digituin lagi. Banyak nanya banget. Misalnya tuh? kita nih bikin story ya, udah Hmm. ada kode barang, nama barang, udah langsung semua stok warna kita storyin. Dia masih nanya, Kak ada warna apa aja? Kak harganya berapa? Padahal udah kita tulis harganya segitu. Ya, itu karena Itu ngeselin banget. malas membaca mengakibatkan Udah dia malas baca, terus dia malas denger. Nggak tahu gitu. sih kalau budek. Kayak apa budak? Baca kok. Ternyata jokesnya dia delay ya. Tertawa saya lambat sekali. Nanti kalau bisa diedit agak Dipercepat. cepat Aja men. Jadi kacamata akhirnya memilih untuk jualan kacamata. Kalau untuk sepatu sendiri di alas kakiku tuh Itu punya orang tua. Orang tua. Ngelanjutin aja sih sampai sekarang. lanjutin. Sekarang kalau orang tua ya kayak promosinya kurang kan, masih kayak udah ada dari dulu sebenarnya, cuman nggak dipromosiin, jadi kan nggak ada yang tahu. Iya benar sih. Sosmednya kurang kenceng. Iya, nggak sosmed malah, zamannya radio malah masih. Udah lama. Belum adanya itu. Udah lama banget ya. Udah lama. Oke. Lumayan juga berarti dari awalnya Vergi Look ini apakah langsung di tempat segede ini atau gimana? Enggak. Awal di mana sih? Itu di Awal online. Oh iya online. Setelah online Lapak lapak pertama kan. Oh, itu di Sunmore. Kalau anak Jogja pasti tahu Sunmore. Nggak tahu. Sunmore UGM. UGM. Nah, di situ pertama kali. Yang Nggak gua- tahu padahal. Sunmore UGM jual boxer 15.003. Itu mantap. Tapi itu pertama kali jong banget. Jong. Jong banget. Soalnya kan nggak pernah jualan yang langsung kayak gitu kan. Jadi kayak cuman modal. Oh, kaget. Iya. Modal kecil, meja kecil, terus mejanya nggak setinggi ini lagi, tahu kan kalau Sunmore kayak kanan kirinya udah yang jualannya gede. Aku nggak tahu Sunmore. Sunmore itu kalau Apa di ya? Pengkalangan CFD. CFD. Oh CFD. Oke. Nah connect nih ini udah sih ada bayang-bayang nih. Oh gitu. Cuma kalau Sunmore banyak yang bawa anjing. terus. Nah setelah itu cuman modal satu meja, terus kita kayak kurang prepare gitu kan, jadi kayak pas sampai tengah hari tuh kayak nggak tega gitu, yang kita jual kita tuh kayak nggak ada tendanya, yang lain tuh ada tendanya, panas banget. Oh, itu karena kurang prepare itu. Kurang prepare, panas banget. Terus tuh kan kalau misalnya itu sampai kacamata kita yang bahannya besi-besi itu sampai panas banget loh. Jadi orang kalau mau coba megang aja males. Karena panas. Karena pas langsung kayak di kena matahari banget tuh loh tempat jualannya. Berarti oke, akhirnya di Sunmore itu lapak pertama bisa dinyatakan gagal. Gagal total. Habis itu kita nggak pernah lagi jualan. Berarti startnya malah dari luar Pangkalan Bun, dari luar Kobar dulu. Iya, pas kuliah. Dari di Jogja. Terus sempat merasa down, kecewa gitu apa sama yang datang sama aduh kayak ini gagal aduh. Iya. Terus cara bangkitnya gimana? Ya kenapa pada saat gagal pertama itu nggak memutuskan langsung stop gitu? Penasaran. Penasaran. Memang yang namanya penasaran itu memang nagih. Penasaran itu memang nagih. Penasaran banget. Cuman kita nggak jualan di Sunmore lagi karena kan terbatas kan, kita nggak punya tenda. Waktu juga terbatas kan. Waktu itu kan masih kuliah juga. Habis itu waktu itu belum terlalu konsen jualan karena kayak masih dapat duit dari orang tua. Masih belum kekejar banget buat cari duit gitu loh. Oh, akhirnya masuk dari Vergi Look ini sampai ke tahap yang next level. Paham nggak maksud aku? Next level maksudnya memang bener-bener Dian itu serius banget di Vergi Look nih pas kapan? Oke, Vergi Look aku harus seriusin. Terus pas kapan? Oh, pas ini. Sebelum lulus kuliah itu aku daftar
daftar apa ya, ngelamar kerja banyak banget, nggak ada yang nerima. Di Jogja. Oh, di Jogja, aku kira di sini. Nggak ada yang nerima. Itu aku kirim CV hampir tiap hari. Buset. Serius, hampir tiap hari selama 1 semester. Berarti 1 semesternya kuliah aku itu 4 bulan. Jadi semester pendek. Jadi selama 1 semester aku rajin kirim CV, nggak ada yang nerima. Yang nerima cuman kayak part time gitu. Part-time. Kayak casualan. Itu waktu udah lulus kuliah. Sebelum Oh, sebelum. pas lagi ngerjain skripsi malah pikirannya kayak pengen kerja gitu loh. Jadinya kayak daftar kerja terus nggak ada yang nerima, kayak ya ampun aku kayaknya nggak punya skill banget deh. Kayak sampai nggak ada yang juga ya. kayak nggak ada yang nerima sama sekali kayak gitu kan. Setelah itu ada terakhir pas males banget udah kayak nggak mood lagi kirim CV, cuman temen aku bilang ini loh ada lowongan kamu coba aja deh. Ternyata di situ di tour. Di tour, oh kira sedot WC. Terus Terus. Inilah ada lowongan, coba deh kamu coba masukin. Tapi aku udah nggak mood kan waktu itu. Ternyata diterima. terima. Dan udah diterima, baru 1 bulan kerja, orang tua minta aku pulang. Wah, dilema tuh berarti. Dilema banget kan, kayak udah lama kan pengen cari kerja, pengen dapat kerja, tapi pas udah dapet disuruh keluar, disuruh pulang aja gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Pulang. Karena waktu itu gaji aku masih di bawah UMR. Berapa tuh? 1 juta sebulan, 1 juta sebulan. tempat kerja yang jauh, terus Jam kerjanya itu sip-sipan, dari ada yang pagi terus kalau malam pulangnya jam 10 jam 11-an kayak gitu. Setelah itu kalau kata kalau orang tua aku bilang kalau nggak nurut ini uangnya kita stop, uang bulanan dari orang tua. Jadi itu kayak dilema banget loh, Ancaman gajinya orang tua sekali tuh. ancamannya duit Ya, banget. duit. Iya, jadi kayak ngerasa kalau 1 bulan di Jogja bayar kos sendiri dengan duit 1 juta, terus kan kalau mau naik ke UMR harus nunggu 3 bulan, kayaknya nggak mampu deh aku. Oh, udah mulai berpikir kayaknya nggak bakal survive gitu. Akhirnya memutuskan untuk pulang. Pulang aja nurutin. Pas pulang itu langsung nyambut, oh aku bakal seriusin Verjeluk di kota kelahiran aku nih gitu. Nggak kepikiran. Waktu itu masih kayak males-malesan, masih kayak Gak-gagan ya. kayak kan pengennya di Jogja kerjanya gitu kan, tapi disuruh pulang, jadi kayak jualan males, cari kerja males. Jadi kayak cuman sekitar 3 bulan di Pangkalan Bun, 3 bulan pertama pulang ke Pangkalan Bun, ya udah kerjanya males-malesan aja. Malesan ya. Oh. Nongkrong. Nikmatin duit orang tua ya. Aduh, ada bawaku. Anaknya cuma di tante. Ketahuan deh kan. Tante boleh di list yang waktu itu dihabiskan sama Dian. Sekarang sudah punya penghasilan sendiri. Terus akhirnya pertama datang ke Pangkalan Bun. Berarti belum langsung. Berarti Cuman itu udah di fase kayak malu minta uang. Oke. berarti Verjeluk itu pertama berarti sempat vakum. Vakum karena skripsi, KKN skripsi, terus yang dilema habis wisuda. Biasa kan kalau anak-anak habis wisuda tuh pasti dilema kan. Iya. Drop banget. Iya. Mood juga kacau kan. Iya. Nah. Mood swing. Cewek sekali. Mood swing. Nah terus dari itu kan apa? Habis selesai skripsi kan balik sini nih 3 bulan. Mau coba lagi tuh kapan? Coba Iya. usaha ini lagi tuh. Mau dibuka lagi buka tuh. lagi tuh. Nah itu yang nge-trigger buat membuka tuh apa sih? Karena di sini kayaknya belum ada saingan waktu itu. Wah, oke. Jadi waktu Padahal banyak loh di Beli Iya, Manis. Beli manis. Iya loh. Iya ada dong. di Beli Manis. tapi itu kayaknya nggak import deh. Oh, gitu. Oh, ini import. Import. Import tuh. Terus. Itu kayaknya lulus dulu. Akhir 2018 ya, berarti pengen seriusin lagi. Jadi waktu itu iseng kan minta bantuan temen-temen yang kenal di sini. Coba deh promosiin Instagram aku dong. Kayak gini ternyata anak Pangkalan Bun waktu itu kayaknya belum ada yang jualan kacamata importan gitu kan. Terus banyak yang nge-follow, terus banyak yang nanya. Terus waktu itu pertama kali aku juga open PO lagi, jadi kayak ngulang PO dari ya? awal lagi. Oh, Jadi pas pulang ke Pangkalan Bun tuh ngulang dari awal lagi, open PO lagi. Setelah itu banyak yang ikut open PO, terus akhirnya minta lagi modal sama orang tua. Oke. Nah, berarti ujung-ujungnya Verjeluk nih dikerjain sendiri sekarang. Berdua, masih Berdua. tetap Oh, tetap berdua, berdua. cuman pisah. Bisa. Heeh. Satunya temannya ada di, Lombok sekarang. Oke. dan dia tetap buka kayak gini juga di sana. Iya, cuman store-nya masih joinan sama temennya juga. Jadi temennya punya distro, dia nebeng tempat gitu.
Oh gini Gung, Apa tuh? aku sempat bahas sama Dian kan di luar kamera kemarin tentang Kobar Expo. Si Dian pernah buka stand di Kobar Expo, katanya minder. Boleh ceritain dong masalah Kobar Expo tuh? Itu bagus. Minder banget karena waktu itu harga standnya tuh menurut aku mahal ya. Berapa tuh? Gak usah disebut dong. Ini berhubungan dengan Dekatnya langsung cepet ya. berhubungan dengan kalau Agung sudah mulai keluar jalur, itulah gunanya saya di sini. Itu kami tidak mau dong dipanggil pemerintah karena menjelek-jelekan. Pemerintah, oke. Mantap. Lanjut. Mindernya karena harga standnya cukup tinggi, terus harga jual aku yang rendah banget. Jual barang ya. Itu kayak sekitar harga jual aku kan cuma 50, 35. Jadi itu kayak mikir, aduh aku harus jual berapa ratus pieces biar bisa balik modal untuk bayar stand aja gitu. Oke. Itu Kobar Expo tahun 2019. 2019. Oh, tahun kemarin. Yang Di berarti yang di Sampuraga. Sampuraga. Iya. Wow. Akhirnya itu runningnya Kobar Expo kalau nggak salah seminggu ya? Seminggu. Berarti seminggu full Vergilok buka stand di situ? Iya, seminggu full. Joinan juga sih sama temen aku. Joinan tempat biar lebih murah aja. Murah ya? Oh, iya sih. Paruan. Baruan. Dan akhirnya hasilnya? Hasilnya gimana tuh? Oh, mantap. Mantap. Wah. Kobar Expo. Pasti kan Kobar Expo mantap. Ada maunya nih pasti. Bukan. Enggak. Kami pro pemerintah. Oh, siap. Akhirnya dari Kobar Expo tadi, itu udah kebuka belum store ini? Udah kebuka. Udah kebuka. Jadi tuh awal mula di sini belum langsung di toko ini ya. Awalnya cuman di ruang tamu aja. Kayak cuman Ruang tamu rumah. cuman meja aja, orang kalau ngambil barang kayak ke rumah gitu. Terus kan karena semakin banyak yang ngambil barang ikut PO, terus minta, kalau kacamata kan anaknya ready ya barangnya, karena harus dicobain Harus dulu coba aja. dulu ya, fit nggak nih? Jadinya yang dulunya ini jadi gudang aja. Oh ini awalnya gudang. Awalnya gudang nih. Keren sih sekarang. Awalnya gudang aja, terus ya aku minta sih sama orang tua aku, gimana kalau aku jualan di sini. Terus jualannya tuh belum ada rak, tetap di atas meja juga. Jadi kayak gitu sih. Oke. Berarti titik baliknya Vergilok di Pangkalan Bun ini sekitar tahun 2019 berarti ya? 2019 awal lah. Yang titik baliknya memang benar-benar maksudnya serius sekarang gitu yang Iya. Oke. nggak memutuskan untuk kerja di perusahaan atau melamar kerja di mana gitu? Di Pangkalan Bun belum pernah ngelamar sih. Belum pernah ngelamar. Nanti ada yang lamar kok. Bukan itu. Oh ya. Bukan dalam hal percintaan dong. Gitu. Memang nggak ada minat untuk maksudnya kerja di perusahaan seperti Udah nggak mood lagi. Nggak mood ya. Udah nggak mood. karena pengalaman yang di Jogja tadi. Iya, capek banget tahu ngirim CV tiap hari tapi nggak ada yang respon. Kalaupun ada, udah capek interview doang. Oh Benar gitu. juga, karena sudah dapat passion kayak gini juga kan. Jual kacamata sih bagus lah kan, jadi style juga kan. Iya. Nah, menurut sudut pandang Dian sendiri nih, gimana fashion dan lifestyle anak muda di kota kita? Oh, Nah, ngikutin zaman banget sih menurut aku. zaman. Ada yang lagi happening dikit, orang langsung nanya nih. Misalnya kayak, Kak, Iya, apa tuh? ada tas yang ini enggak? Oh iya, sambil jual tas juga kan? Iya, sambil jual tas juga. Ada kacamata ini enggak? Kayak gitu loh. Itu tuh menurut aku kayak baru aja mesen tapi ternyata udah ada yang nanya gitu. Jadi menurut aku anak-anak Pangkalan Bun update sih. Jadi kalau maksudnya chance kita untuk jualan barang yang lagi happening tuh besar di sini. Besar. Daya belinya kuat ya. Daya belinya kuat. Wah, besok kita jual kacamata. Aku mau jual ini cuy. Apa? Kalung yang Oh ya. ketat banget tuh. Apa tuh namanya tuh? Cok apa? BDSM. BDSM tuh yang kayak kita di rumah. Yang ini ya yang banyak duri-durinya itu enggak? Bukan. Bukan. Iya. yang maksudnya yang kalung kenceng gitu. Ya ampun, kecekik nggak ya yang pakai? Ada Gung, aku pernah lihat. Choker. Wah, Bang, berarti kita berdua Coker, update. coker. Yang biasa nongol di Twitter. Apa tuh? Cowok keren. Iya, choker. Aduh. Saya Tawa dong. Romi. Anak Facebook. Kenapa maksudnya akhir-akhir ini kalau saya lihat ya di Instagramnya Vergilok tadi sudah maksudnya lagi ramai posting-posting barang-barang baru juga kan, barang-barang baru juga.
Kalau dalam satu hari itu bisa jualan berapa piece? Nggak nentu sih. Paling gede berapa? Berapa banyak? Paling berapa piece paling banyak? Ya pas lebaran, pas musim-musim rame. Lumayan lah, alhamdulillah. Lumayan ya. Nah, di pandemi kayak gini nih kan, ngaruh nggak? Ngaruh banget pas Ngaruh banget. bulan Wah. April. April itu pas awal kali orang makan bunda ada yang positif. Oh, itu memang Itu langsung benar-benar ditonjok ya. itu ada yang positif, terus ini kan di dalam gang ya tokonya. Gangnya di portal, gimana dong? Ah, baru tahu. Gangnya di portal langsung kayak ya ampun. Berarti income langsung turun tuh. Pengiriman juga susah kan? Pengiriman waktu itu kita sempat promoin kayak free delivery kayak gitu. Terus potongan ongkos kirim. Ya pokoknya gimana pun caranya supaya biar tiap hari ada closing. Oke. Dan akhirnya survive nggak? Alhamdulillah sampai detik ini. Oh iya. Benar. Kita bisa kasih. Oh. Kita harus jaga jarak. Dari tadi deketan. Jarak. Kami jaga jarak. Iya, jaga jarak untuk kesehatan. Pemerintah mantap. Pemerintah mantap. Mata pencaharian Anda jelek? Pakai Virgil. Nah, mantap kan? Boleh. Sudah siap jadi artisnya. Keluarga Anda tercerai-berai? Pakai Virgil. Nah, Biar- sawah gagal panen? Pakai Virgil. Nah, mantap. Perut kembung. Nah nih, Dian bisa sebutkan nggak beberapa orang di kota kita nih yang menurut Dian tuh kayaknya fashionable? Fashionable banget. Keren lah. Fashionable banget. Cewek cowok bebas. Wow. Sebut aja namanya. Bukan berarti yang nggak disebut sama Dian nggak fashionable ya. Cuma Anda kurang terkenal aja mungkin. Ini yang menurut Dian oke aja gitu sih. Sebut nama, aduh banyak sih teman-teman aku juga. Atau kafe? Kafe. Oh ya, itu. Emang kafe domisili di mana sih? Jangan dong. Oke Dian, bisa kasih tahu ke tim Moshead nggak? Lima orang yang kayaknya memang inspirator banget di Pangkalan Bun. Oh, harus di Pangkalan Bun ya? Ya, mau kita belum ada. Nah, masa Anda mau ngasih yang di Uganda? Inspirasi. 5 orang terkenal di Pantai Gading nih, tidak ada yang kenal. Somalia atau enggak? Kalau aku lebih ke yang ke arah jualan sih. Ya, Boleh, boleh nggak sih. apa-apa. Kita bantu juga. Itu ada ownernya Lukayu Hijab. Lo kayu hijab. Lo kayu hijab. Tahu siapa nggak? kan? Lo kayu hijab yang Kayaknya Neuti tahu dia hijab mana? Aku lupa sih. Lo kayu hijab aku namanya. tahu. Tapi Sering tahu kan tokonya di mana? sering di itu yang dekat Mahoding ya? Iya betul, di terus- depannya gitu. Nah itu karena aku udah lihat snapgramnya tuh sering banget pengirimannya tiap hari banyak banget kayak gitu kan. Jadi kayak ya sering nanya sih sama dia gimana caranya gini-gini, caranya jualan gitulah. Terus temen aku sendiri clothing ID, gitu. Clothing ID. Clothing ID mana tuh? Dia Mendawai. Mendawa ya. Gak tahu malah. Aduh, saya kaget. Clothing ID nanti kita cek Instagram. Clothing ID. Terus siapa lagi? Terus dua itu sih kalau masalah bisnis ya. Nah, tiga lagi. Satu lagi. Yang menurut Dian harus diundang deh ke kayak ginian gitu. Oh gitu. Iya, yang punya anu sendiri. Di bisa. semua sektor lah, di semua sektor apapun. Apapun. Nggak terlalu akrab sih. Enggak terlalu. Gak apa-apa. Yang inspiratif kan Tata. Tata Hazura. Kemarin sudah direkomend Rekod sama sama Neutih. Iya, itu kan masih muda banget ya. iya sama kayak gitu masih muda. Masa? Terus iya. Terus lagi Terus Tiga ya? udah 3. Dua lagi deh. udah deh kayaknya. Aku nggak tahu lagi deh. Enggak tahu Nggak. lagi. Lupa nama deh kayaknya aku. Jualan membuat Anda tidak mengenal orang-orang, berhenti jualan juga membuat Anda antisosial. Nggak kenal teman-teman akhirnya. Oke Dian, terima kasih waktunya. Sekarang semoga sukses penjualannya. Dulu. Alas kakiku. Alaskakiku.com. Alaskakiku.com. Web. Membokiro website. Oke Dian, boleh promoin produk-produknya Dian dari Virgilux sama Alas Kakiku. Apa Instagramnya atau apa? Boleh Silakan. Bebas. Buat kalian yang lagi cari kacamata up to date, terus barangnya import dan juga tas-tas up to date lainnya, kalian bisa follow Instagramnya @virgilux sekarang. Terus kalau kalian lagi cari sneakers yang murah-murah, terus ada juga sneakers importnya, kalian bisa follow Instagramnya alaskakiku.com.
Udah itu aja. Ya, itu aja, kamu tambah lagi. Pemerintah mantap. Cuma 2 itu ya. Iya. Cuma 2 itu langsung Dua itu langsung aja. di follow aja. Pokoknya Virgil Look alas kakiku mantap. Siapa yang mau beli kacamata murah, mantap, ekonomis murah ya? Iyalah, Ekonomis nih murah. Pokoknya yang udah terjangkau lah ya. ya terjangkau, cocok untuk Anda yang miskin-miskin. Yang jelek jerawatan. Bisa langsung ke Virgil Look, atau kalau yang mau beli sepatu buat ngantor bisa, buat jogging bisa. Di masa pandemi ini kita harus olahraga. Biar sehat juga. Jangan cuma main sepeda, kita lari juga. Jangan sampai kredit sepeda juga karena bunganya besar. Pokoknya kita dari Moset undur diri dulu. Ya. Ada Pander episode 2 mantap bersama Dian Virgil. Kita undur diri. Dadah. 1, 2, 1, turbo! Moset!